Malaman, saya record. Oke, Pak. Coba sebutkan atau identifikasikan mana di antara kontrak-kontrak asuransi berikut yang tergolong kontrak ganti rugi atau kontrak of indemnity dan mana yang tergolong kontrak santunan. Sebaliknya lah, implicitly bicara begitu ya. Kan tadi saya bilang ada dua, ada indemnity, ada yang benefit. Dari jenis-jenis asuransi berikut. Kalau kita lihat, jawabannya yes or no aja. Asuransi terhadap bangunan, properti ya, building insurance. Apakah dia kontrak ganti rugi atau bukan? Jawabannya adalah ya. Building insurance is a contract of indemnity. Yes. Marine insurance? Yes, it's a contract of indemnity juga. Saya lompat dulu. Motor. Motor gimana? Motor ya, kontrak ganti rugi. Kalau life insurance, dia bukan kontrak ganti rugi. Life insurance itu adalah benefit contract. Jiwa manusia tidak bisa dinilai dengan uang, nilai tak terhingga gitu ya. Jadi kita bukan mengganti kerugian atas hilangnya jiwa, tetapi memberikan santunan akibat terjadinya meninggal dunia. Dari pemegang polis. Bagaimana dengan personal accident? Personal accident ada dua sisi. Satu, dia kontrak ganti rugi, tapi di sisi lain dia juga kontrak benefit. Santunan atas apa? Meninggal dunia akibat kecelakaan. Sama kayak tadi di asuransi jiwa. Jiwanya orang ini nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tak terhingga nilainya, gitu ya. Sehingga dia di sana disantuni. Tapi mana nih elemen ganti ruginya atau kontrak of indemnity-nya? Dia ada di jaminan biaya medisnya. Kita tahu dalam personal accident, skop penggantiannya ada di meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, dan biaya medis akibat kecelakaan. Biaya medis kita bisa hitung berapa kerugiannya, atau berapa yang harus diganti oleh asuransi. Berdasarkan bill dari pihak rumah sakit, sebagai contoh. Tapi kalau jiwa orang, atau nilai tangan seseorang yang cacat karena suatu kecelakaan, itu pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi elemen dua itu, meninggal dan cacat tetapnya adalah benefit, bukan ganti rugi. Jadi jelas ya, building insurance yes, marine insurance yes, personal accidents tergantung. Kalau cacat tetap dan meninggalnya itu adalah benefit, tapi biaya medisnya adalah contract of indemnity. Motor itu adalah contract of indemnity, life assurance jelas adalah dia contract of benefits, atau jawabannya no. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut sekarang. Berikutnya kita bahas masalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi dalam memberikan ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh tertanggungnya atau nasabahnya. Ada 4 cara yang biasa digunakan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan indemnity atau ganti rugi kepada tertanggung. Metode yang paling populer adalah dengan memberikan uang tunai atau setara. Jadi ada kerugian, dinilai berapa kerugiannya, misalnya 100 juta gitu ya, asuransi akan memberikan ganti rugi dengan memberikan cash payment. Uang tunai atau yang setara dengan uang tunai. Ini metode yang paling populer. Tapi ada metode-metode ganti rugi lain yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi, yaitu berupa perbaikan. Perbaikan atas properti yang mengalami kerusakan. Bicara perbaikan, tentu kita bicara jenis kerugian yang sifatnya sebagian atau parsial. Partial loss ya. Jadi kalau mobil, misalnya contohnya akibat tabrakan, dia cuma rusak bagian bempernya. Nah, berarti ganti rugi dari asuransi bisa dalam bentuk perbaikan. Mobilnya dimasukkan ke dalam bengkel rekanan, nanti diperbaiki oleh bengkel rekanan, repair cost-nya itu diganti oleh asuransi. Si tertanggung sudah mendapat mobil yang diperbaiki. Itu metode kedua, repair. Metode ketiga, ganti rugi diberikan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk penggantian properti sejenis yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Ini adalah biasanya untuk properti-properti yang memang bisa digantikan. Misalnya kalau kita bicara kamera hilang, ya kita bicara itu replacement. Kalau diganti dengan kamera sejenis, gitu ya, bukan dibayar dengan uang tunai. Kalau perhiasan hilang diganti dengan perhiasan, itu
masuk dalam metode replacement. Mesin misalnya hancur, terbakar, diganti dengan mesin baru, itu namanya replacement. Audio Pak masuk Pak. Gimana? Audio. Audio, misalnya itu ya, itu termasuk kalau kita gantikan dengan audio yang sejenis, itu kita bilang sebagai contoh dari metode replacement. Ya, properti-properti yang memang memungkinkan itu untuk dilakukan replacement. Nah, yang keempat itu reinstatement atau rebuild. Istilah reinstatement ini pada dasarnya adalah metode ganti rugi khusus untuk properti berupa bangunan. Jadi kita bangun ulang bangunannya. Ya. Jadi kalau misalnya rumah hancur terbakar, opsinya yang dipilih oleh asuransi adalah bangun ulang, maka kita bilang dia memberikan ganti rugi dengan cara reinstatement atau rebuild. Membangun ke kondisi rumah pada saat baru, tetapi tidak lebih baik dan tidak lebih luas daripada kondisinya pada saat baru. Maksudnya begini, dari sisi better dan extensive. Betternya itu adalah, kalau misalnya kita bicara bahwa bangunan rumah yang dibangun ulang itu, katakanlah nilai materialnya 100 juta gitu ya, maka yang kita ganti adalah senilai itu. Atau mungkin kita bicara ya kalau propertinya nih bagian apa, ubinnya itu dengan ubin biasa, yang kita ganti seperti itu. Bukan berarti ekstrimnya kita bilang ubinnya dilapis emas, nggak begitu ya. Itu terjadi betterment namanya, kondisi yang lebih baik. Tapi kondisi yang tidak lebih baik sama dengan pada saat baru adalah kalau materialnya dari batu bata, yang kita ganti adalah batu bata, gitu sebagai contoh. Itu masalah better. Extensive, kalau kita bicara ganti rugi rebuild bangunannya itu hanya 2 lantai, membangun dia menjadi 3 lantai atau 4 lantai, itu yang disebut dengan ekstensifikasi, extensive. Nah, jadi reinstatement ini adalah benar-benar ke kondisinya pada saat baru. Kalau rumah kita cuma 1 lantai, ya 1 lantai. Materialnya material biasa, ya material biasa. Itu yang dimaksud dengan membangun kembali ke kondisi pada saat baru, tetapi tidak lebih baik dan tidak lebih ekstensif atau lebih luas daripada kondisinya saat dibangun pertama kali. Saya mau ngejelasin ini sebetulnya relatif agak panjang ya, satu hal ini mungkin kalau kaitannya ada beberapa teman-teman itu ngelihat, Pak, ini reinstatement yang bagaimana, gimana kalau dibandingkan dengan reinstatement dengan klausul tertentu di dalam polis properti. Tapi saya rasa jadi lebih panjang ya, dan nggak akan cover nih dengan waktu kita pakai online seperti ini, dan skupnya agak lebih luas daripada materi kita, jadi kita skip dulu ya. Saya cuma memperkenalkan aja, inilah opsi-opsi metode ganti rugi yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi manakala terjadi suatu kerugian. Mungkin next time kalau kita mau diskusi by phone kah atau by WA, silakan mengenai hal-hal ini yang lebih dalam lagi. Baik, bagaimana perhitungan ganti rugi sebetulnya dihitung ya? Jawabannya adalah tergantung kelas-kelas bisnisnya. Kita akan lebih konsentrasi ke slide berikutnya pada saat bicara properti. Walaupun di dalam reference textbook kita diperkenalkan, gini loh secara sederhana ganti rugi untuk di marine, yang di non-marine seperti ini. Jadi mungkin untuk yang satu ini kita akan cepat saja untuk yang marine ya. Saya mau mencontohkan yang slide berikutnya lebih. Di dalam marine insurance, kita kenal ada 2 jenis penutupan atau polis yang disebut unvalued policy dan valued policy. Ya, kalau yang unvalued policy, formula perhitungan ganti ruginya dihitung berdasarkan formula yang ada di dalam Marine Insurance Act 1906 pasal 16. Kita bisa melihatnya ke sana, gitu ya. Tetapi pada penutupan dengan kondisi sekarang, kebanyakan sebetulnya adalah penutupan itu tuh dalam marine ini ditutup dengan cara valued policy. Kita bersepakat dengan penanggung dan tertanggung untuk menentukan berapa nilai yang diasuransikan atau insurable value dari properti yang diasuransikan. Misalnya, kalau kargo bicaranya gitu ya, invoice value-nya, itu yang pertama, komponen pertama. Nanti ada komponen lain, misalnya untuk berapa ongkos alat angkutnya atau uang tambangnya, freight-nya. Berapa antisipasi profit yang diharapkan. Dari komponen-komponen tadi disepakati antar penanggung, ketemu satu nilai, kadangkala penutupan lengkap dengan komponen-komponen yang saya sebut, termasuk premi asuransinya, kadangkala yang diasuransikan bersepakatnya itu hanya invoice value-nya aja.
atau nilai barangnya. Itu lazim dalam praktek penutupan asuransi marine cargo saat ini, menggunakan metode valued policy berdasarkan kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Ya, yang sebetulnya perlu diperhatikan adalah khususnya dalam hal logiknya nanti adalah yang untuk property insurance. Bagaimana cara menghitung ganti rugi untuk properti-properti seperti bangunan, mesin, dan stok barang. Pada dasarnya, perhitungan ganti rugi untuk jenis properti-properti ini melihat nilai dari properti pada saat waktu di mana kerugian terjadi. Sebetulnya lebih presisinya adalah value of the property at the date of loss and the place of loss, atau the value of the property at the place and at the date of loss. Cara menghitung indemnity untuk properti-properti berikut. Kita akan melihat nilai propertinya pada waktu dan pada tempat di mana kerugian terjadi. Nilai properti antara di Jakarta dengan di Papua berbeda. Betul ya? Ekspektasinya biasanya yang lebih mahal itu yang ada di Papua. Kalau kerugiannya terjadinya di Papua. Jadi nggak salah kalau saya bilang kita melihat value of the property at the place. Tempat. Di mana? Di Papua. And the time of loss and the date of loss-nya. Kapan terjadi kerugian. Oke ya. Saya lemparkan pertanyaan untuk membuat teman-teman mahasiswa ngerti juga. Ini kan kita ceritanya menghitung ganti rugi. Apakah ini juga dasar untuk penentuan sum insured atau harga pertanggungan bagi properti-properti ini? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah ya. Harga pertanggungan, sum insured. Sum insured itu mencerminkan apa sih? Sum insured itu mencerminkan maksimum liability dari perusahaan asuransi terhadap tertanggung. Liability berarti adalah potensi kerugian yang akan diberikan indemnity-nya. Jadi kalau sum insured kita tentukan X ya, dia adalah 100% indemnity in case terjadi total loss. Ya. Jadi menghitung ganti rugi di sini sekaligus juga inilah basis yang dipakai untuk menghitung harga pertanggungan. Baik, kita masuk. Untuk property building, dasar perhitungan indemnity dan harga pertanggungannya apa? Dasarnya adalah biaya perbaikan atau biaya pembangunan kembali, cost of repair or cost of rebuilding dari properti, dari bangunan. Dikurangi wear and tear atau betterment. Wear and tear or betterment. Depresiasi lah kita bilang. Nah, simbolnya untuk yang wear and tear ini. Kenapa? Kalau kita bicara basis penutupan indemnity, tentu bangunan yang baru dengan bangunan yang sudah berusia 5 tahun, itu nilainya berbeda. Sementara kita ngegantinya, itu dengan perbaikan. Kita gantinya dengan pembangunan ulang. Ke kondisi apa? Kondisi pada saat baru. Berarti materialnya baru. Gitu ya. Apakah di situ ada keuntungan? Iya, perkiraannya. Ingat nggak di contoh di awal bahwa pot lama, dapatnya pot lama. Gitu. Yang di awal tuh, di slide pertama. Jadi kalau bicara indemnity, in terms of indemnity, ini ngegantinya baru, supaya dia dapat nilai lamanya gimana, dikurangi oleh faktor yang namanya wear and tear, kalau ada keusangan. Atau betterment, kalau ada ternyata perbaikan dari segi materi atau ekstensifikasi, seperti tadi yang dijelaskan. Jadi, mau mengasuransikan bangunan, dasar nentukan sum insured sekaligus ganti ruginya dari mana? Berapa sih biaya pembangunan bangunannya? Cost of rebuilding-nya berapa? Itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan sum insured-nya. Ya, kalau berhitung kerugiannya, nanti pada saat kita hitung loss-nya, perhitungkan faktor wear and tear. Oke, masuk yang kedua, untuk mesin. Mesin-mesin. Pertanyaannya adalah, ada mesin bekas nggak sih tersedia di pasaran pada saat kita mau mengganti properti yang rusak itu adalah mesin? Oh ada nih, sama-sama printer lama nih, printer Epson tipe X. Begitu terbakar, kita cari tipe X masih ada? Ada. Berapa biayanya? Sekian. Berarti kita mengeluarkan biaya penggantian Epson tipe X yang second hand. Cost of replacement second hand mesin, gitu ya. Plus apa? Kalau ada biaya transportasi dan biaya pemasangan. Ini adalah formula untuk mesin. Kalau kita lihat ada mesin bekasnya. Tapi kalau mesin bekasnya nggak ada, berarti harus ganti baru, mungkin naik kelas atau naik tipe, maka dasar penggantian kerugiannya adalah biaya perbaikan, kalau dia parsial,
atau replacement cost kalau dia total loss dari nilai mesin yang baru, dikurangi dengan faktor wear and tear berupa depresiasi. Udah berapa tahun tuh mesinnya dipakai. Ini formula untuk second hand mesin, properti untuk mesin ya. Sorry, yang second hand-nya nggak ada. Terpaksa harus diganti baru. Sekarang stok barang. Bagaimana dengan stok barang? Kalau dengan stok barang, kita lihat dulu posisinya, place-nya, ada di mana? Apakah dia ada di pabrik, manufacturer stock, atau dia ada di posisi barangnya itu di wholesaler atau retailers? Maksudnya tergantung yang asuransikannya juga. Misalnya kita bicara sama-sama handphone gitu ya, sama-sama handphone dipabrikan nilainya sama nggak dengan di wholesaler maupun retailer? Jawabannya beda. Nilainya lebih mahal di mana? Ada di pengecer, di retailers. Karena di situ sudah increase dengan profit dari masing-masing pihak. Jadi kalau tertanggung kita adalah pihak pabrikan, inilah kira-kira formula untuk menghitung ganti rugi stok barang, handphone gitu ya, yang ada di pihak pabrikan. Kalau dia masih berupa bahan baku, berarti berupa biaya pembelian bahan baku, cost of replacement, ditambah ongkos angkut, karena nggak mungkin bahan bakunya datang sendiri begitu aja kan gitu. Harus dia keluarkan biaya transportasi. Kalau ternyata barangnya itu udah setengah jadi, atau sekian persen jadi, atau yang disebut sebagai work in progress goods, semi-finished goods, berapa biaya penggantiannya atau dasar penggantiannya? Satu, komponennya biaya bahan baku, tambah ongkos kerja, cost of labor, ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan sampai menghasilkan barang tersebut. Kalau 50% ya barang setengah jadi, ya 50%. Boleh kita anggap pendekatannya seperti itu. Nah, ada satu stok lagi di pihak pabrikan yang namanya stok barang jadi. Kalau ini berarti dasar ganti ruginya adalah biaya bahan baku plus tenaga kerja plus overhead 100% sampai barangnya jadi. Pak, berarti di sini nggak ada termasuk profit dong? Iya, karena kalau si pabrik mengalami kerugian, untuk menciptakan barang itu lagi, dia kan paling jauh kan hanya yang finished goods ini. Keluar biaya pabrikannya aja istilahnya 100%. Profitnya nggak bisa diasuransikan. Tapi apakah ada situasi di mana profit bisa diasuransikan? Dalam contoh untuk manufacturer stock ini, atau mungkin di pihak-pihak lainnya? Jawabannya ada. Tapi terbatas hanya untuk barang-barang yang sudah dijual tetapi belum dikirimkan. Goods sold but not delivered. Untuk barang-barang yang sudah dijual tapi belum dikirimkan. Kalau itu ceritanya lain, kontraknya udah jadi, keuntungannya sudah realize, sudah materialize ya gitu ya, bukan masih angan-angan. Jadi itu masih bisa diasuransikan situasi seperti itu. Dan di dalam hal property insurance kita masukkan klausul yang namanya contract price clause atau selling price clause untuk situasi seperti itu. Tapi kalau nggak ada cerita barang yang sudah dijual tapi belum dikirim tadi, pada dasarnya indemnity untuk manufacturer stock adalah seperti formula yang ada ini. Oke ya. Kalau untuk wholesaler dan retailer stock, nilainya tadi kita bilang makin up, makin naik karena ada profit di sana. Di wholesaler, tentu dasar penggantian kerugiannya adalah berapa harga jual yang harus dia bayarkan kepada pihak manufacturers. Di situ sudah ada profitnya pihak pabrikan. Price dari manufacturer berapa? Plus biaya transportasi. Automatically begitu kaitan dengan retailer, cost of replacement juga. Berapa harga dari si wholesaler plus biaya transportasi. Di sini ada catatan, untuk stok barang sifatnya di posisi wholesaler dan retailer, dikurangi juga faktor keusangan, obsolete factor-nya, jika ada. Tidak semua barang ini ada, tapi ada barang-barang tertentu. Kita tahu misalnya kayak pakaian itu ada trennya, ada modenya, jadi di titik-titik tertentu dia menjadi usang, nilainya turun gitu ya, tidak sebaik nilainya pada saat dia sedang trennya. Nah, jadi harus diperhitungkan faktor itu pada saat perhitungan indemnity untuk stok barang. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Ya. Kita bahas masalah salvage dan abandonment. Sisa barang.
dan pengalihan sisa objek pertanggungan. Masih kaitan dengan indemnity. Jika properti tidak hancur seluruhnya karena suatu resiko, jadi kalau terbakar gitu ya, yang terbakar cuma 70%, masih ada 30% barang yang selamat gitu ya. Untuk menentukan apakah dia total loss atau tidak, itu haknya penanggung. Sebetulnya kalau hitung-hitungan persentase kayak tadi, ya baru kebakar 70 ya berarti belum total loss. Total loss itu kan idealnya adalah 100%. Ya. Jadi penentuan total loss itu ada di penanggung. Tertanggung tidak dapat mengalihkan atau mengabandon salvage kecuali di dalam hal marine insurance. Kalau di dalam marine insurance prakteknya sedikit berbeda. Pada saat dia mau melakukan klaim total loss untuk hull ya rangka kapal, di situ biasanya penanggung akan mengeluarkan dulu nota yang namanya notice of abandonment. Dalam artian klaimnya diganti secara total loss, tetapi ya pada dasarnya abandonment-nya nanti ditolak oleh si penanggung. Salvage-nya tetap dipegang oleh si tertanggung. Di sini ada permasalahan dari segi prakteknya, karena memang nilai salvage-nya itu tidak ekonomis kalau itu dialihkan kepada penanggung. Ya, tapi saya nggak mau berpanjang lebar di situ dulu. Lagi-lagi waktu ya. Di luar itu ya, si tertanggung boleh mengabandon, tapi biasanya ditolak kalau untuk marine gitu ya. Kalau di properti-properti lainnya nggak bisa automatically seperti itu. Sisa barang atau salvage menjadi milik penanggung jika kerugian diputuskan dibayar secara penuh atau total loss oleh penanggung. Pak, sebetulnya kenapa sih muncul situasi-situasi seperti ini? Ya, ada dong situasi di mana kerugian udah 70% atau 80%, sisanya tinggal sedikit. Yang ngapain lagi juga nih? Kenapa nggak digenapin lah gitu ya 100%? Atau katakanlah misalnya kita bicara properti yang mengalami musibah itu adalah properti yang pairs or sets gitu ya. Properti yang sepasang-sepasang. Kalau sepatu udah kebakar gitu ya kirinya, ya apa artinya sepatu bagian kanannya kan gitu ya. Sehingga ada situasi tertentu pada saat terjadi kerugian, biasanya tertanggung ya berbicara nih sama penanggung, gimana ya enaknya settlement-nya ya. Kompromi lah, bisa nggak sisa salvage-nya ini udah kita alihkan ke Anda aja, jadi Anda gantinya seluruhnya. Nah, itu tergantung dari kompromi antara penanggung dengan tertanggung. Kalau kita putuskan total loss, ya, sisa salvage-nya itu untuk di luar marine ya, itu merupakan miliknya penanggung. Sisa salvage-nya. Kan tadi ya, 70% dibayarnya 100. 30-nya, 30-nya nggak boleh dikasih ke tertanggung lagi. 30%-nya kita ambil gitu sebagai penanggung. Ini bicara masalah salvage dan abandonment. Sekarang saya masuk ke faktor-faktor yang membatasi hak tertanggung untuk menerima ganti rugi secara penuh. Di sini ada sum insured, ada average, excess, franchise, dan policy limit. Dalam satu asuransi dipertanggungkan misalnya nilai 1 miliar ya atas stok barang. Terjadi kerugian akibat kebakaran. Tiba-tiba disubmit klaimnya oleh tertanggung nilainya 2 miliar. Padahal tadi yang diasuransikan berapa? 1 miliar. Maka berapa ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi? Jawabannya adalah 1 miliar. Kenapa? Karena dia sudah mencapai nilai sum insured maksimumnya. Sum insured itu adalah maksimum recoverable atau maksimum liability perusahaan asuransi dalam hal suatu kerugian. Pak, tapi kok dia bisa submit klaimnya 2 miliar? Berarti pada dasarnya dia mempertanggungkan di bawah harga atau under insurance. Ada kaitannya sama poin nomor 2, tapi saya mau contohkan dulu yang pertama. Dia sum insured-nya 1 miliar, klaimnya 2 miliar, yang diganti oleh asuransi 1 miliar. Kenapa? Karena dibatasi oleh sum insured. Sum insured merupakan faktor yang membatasi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi. Anda boleh klaim 2 miliar, nilai real propertinya. Tapi kalau yang diasuransikan cuma 1 miliar, ya kita bayar ya 1 miliar maksimum. Seperti itu ya. Jadi dibatasi oleh sum insured. Nggak bisa dia kepinginnya dia yang 2 miliar. Yang kedua, average atau under insurance. Masih dengan contoh yang sama. Diasuransikan 1 miliar. Sementara nilai properti realnya sebetulnya di gudang itu 2 miliar. Tadi ya, wah dia pertanggungkannya di bawah harga nih, nggak berdasarkan nilai penuhnya.
Harusnya kan idealnya properti 2 miliar diasuransikan 2 miliar. Tapi diasuransikan hanya 1 miliar atau setengahnya. Contoh kedua ini, kerugiannya itu adalah parsial loss ya. Sorry. Seharusnya bisa di sana ya. Sebentar. Oh, jangan begini. Oke ya, masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Itu ini Xbox-nya. Oke. Kita bilang nih, sum insured-nya tadi berapa? 1 miliar lah, atau di notasi digampanginnya 1.000 gitu ya. Lalu value yang sebenarnya, value propertinya 2.000. Tadi ya, jika loss yang ke satu dia 2.000 nih. Jika loss-nya 2.000, maka claim payment-nya 1.000. Yang tadi ya, barusan ya. Ini karena ya. Tapi yang kedua nih, jika loss-nya ternyata 500. Kalau 500, berarti claim payment-nya itu dikenakan average. Berlaku pro rata. Proporsional. Proporsional antara apa? Antara sum insured dibagi dengan value-nya dikalikan loss-nya. Diberlakukan average. Ini hitung-hitungan average-nya. Ya, hitung-hitungan average-nya atau proratanya, proporsional. Terserah kalian boleh nyebutnya begitu ya. Tapi poinnya adalah itu adalah average gitu ya. Nah, kalau kayak begini ceritanya, berarti gimana nih? 1.000 yang diasuransikan dibagi 2.000 dikalikan 500. Ganti rugi atau claim payment dari asuransi adalah sebesar 250. Berarti bagian tertanggung atau insured losses-nya berapa? 500 dikurangi 250. Kebetulan hasilnya sama juga 250. Ini contoh hitung-hitungannya kalau untuk average tadi. Ya. Jadi ada berhubungankah dengan sum insured tadi? Ada. Kalau kita bicara dia ngasuransinya under insurance, loss-nya sebesar value property sebenarnya, pembayaran ganti ruginya 1.000 SI. Tapi kalau loss-nya 500, parsial gitu ya, ganti ruginya berlaku average, seperti hitung-hitungan yang di bawah, di nomor 2. Parsial maksud saya. Parsial loss. Claim payment-nya pada saat situasi seperti ini dikenakan average, rata-rata antara SI berbanding dengan value sebenarnya. Ini average-nya nih, averaging-nya. Kali loss. Kenapa sih perlu diberlakukan seperti ini di kebanyakan kontrak indemnity? Kalau nilaiin lagi ya, kenapa average? Why average kan gitu ya? Kenapa average? Kita kepingin kontrak asuransi itu sum insured-nya sama dengan value-nya. Ini yang kita sebut sebagai adequate. Ya, adequate. Kalau SI sama dengan value, berarti premi kan itu kan rumusnya apa? Premi itu adalah rate dikali SI, kan gitu ya? Betul nggak? Berarti kan sama aja dia juga dengan rate kali value. Sama kan? Karena dia nilainya sama nih. Kalau sebenarnya sum insured-nya 1.000, value-nya 1.000, nggak ada masalah kan? Kita nerima premi sesuai haknya, sesuai kondisinya. Tetapi kalau yang diasuransikan 1.000, value propertinya 2.000, kita terima preminya lebih kecil apa lebih besar? Jawabannya lebih kecil. Karena terima preminya lebih kecil, ya harusnya ganti ruginya juga nggak sebesar nilai seharusnya dong, kan gitu. Ya, jadi itu kenapa perlu berlaku pro rata average. Perbandingan antara SI dibagi dengan value-nya. Orang kita terima premi atas dasar 1.000 ini kok.
Masa disuruh ganti atas dasar 2000? Ya nggak bisa begitu. Berlaku averaging, average, proporsional. Karena kita tidak menerima premi secara cukup berdasarkan nilai yang seharusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau mau di-capture dengan handphonenya. Contoh ini, sorry nggak rapi, karena kita langsung bikin di sini kan, gitu. Iya, Pak. Baik, yang berikutnya. Nanti kalau keputus kita sambung ya, udah ada peringatan. Mungkin tinggal sekitar 9 menit. Tinggal sebentar lagi. Faktor berikutnya, ingat ya, kita bicara faktor-faktor yang membatasi ganti rugi penuh. Harusnya dari contoh angka tadi udah didapat ya. Kenapa ini dianggap faktor yang membatasi ganti rugi nih? Saminsur membatasi. Iyalah, karena kan maunya 2000 dapatnya cuma 1000. Terus average, kenapa membatasi ganti rugi dalam hal partial loss? Iya, coba kalian lihat, nilai loss-nya 500 loh. Yang diganti cuma 2,5 karena berlakunya under insurance. Jadi si tertanggung tidak menerima nilai penuh dari indemnity yang diharapkannya. Karena berlakunya kondisi-kondisi ini. Sum insure, average, dan sisanya yang akan kita jelaskan berikutnya. Yang ketiga adalah excess. Kita bicara excess ya. Oke. Sekarang kita bicara excess. Excess atau mungkin deductible. Oke. Itu dulu. Kan di sini ada nih. Excess. Kalau deductible itu apa sih? By definisinya, deductible itu adalah large excess in commercial policy. Secara sederhananya, excess atau deductible itu adalah bagian resiko yang menjadi tanggungan sendiri tertanggung. Franchise pada dasarnya juga sama ya, itu juga. Cuman cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya aja berbeda dengan excess. Dua hal ini basically adalah bagian dari resiko, part of risk yang menjadi bebannya tertanggung manakala terjadi kerugian. Cuma beda mekanismenya aja. Ya. Kalau excess atau resiko sendiri atau deductible ya, nilai excess dan deductible itu selalu mengurangi besaran kerugian. Ya. Misalnya nih, contoh hitung-hitungannya ya, contoh untuk excess. Katakanlah kita bicara nilai loss-nya dalam asuransi kendaraan, biaya perbaikannya 2 juta. Oke, 2 juta. Lalu di dalam polisnya kita ketahui ada resiko sendiri atau excess per kejadian sebesar 300.000. 300.000 ya. Ini seperti ini. Berarti berapa ganti rugi yang diberikan asuransi? Indemnity-nya berapa? Atau claim payment-nya berapa nih? Claim payment dari asuransi adalah sama dengan 2 juta dikurangi 300.000. Atau hasilnya sama dengan 1.700.000. Ini insurer atau asuransi ya? Iya. Kalau insured loss-nya berapa? Atau burden deh ya, bebannya dia ya. Kita bilang ya. Ini adalah sama dengan 300.000. Ya, itu excess. Excess biasanya nilainya itu adalah dalam amount-nya, amount uangnya. Kalau dalam rupiah ya berarti dalam amount rupiahnya. Seperti contoh ini, 300.000 nih dalam polis kendaraan misalnya kita bilang. Klaimnya 2 juta biaya perbaikannya. Tetapi excess atau resiko sendirinya di polis kendaraannya 300.000. Masuk bengkel. Perbaikan 2 juta, kurang excess 300.000, tertanggung nggak perlu nalangin yang 1,7-nya, tapi dia harus bayar ke bengkelnya yang 300.000. 300.000. Gitu ya. Deductible. Okay. Deductible cara kerjanya sama. Tapi biasanya karena nilainya lebih besar, tadi kan ada ya di slide ini dibilang sebagai deductible adalah large excess in commercial policy. By definisinya gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa deductible itu amount-nya itu lebih besar daripada risiko sendiri atau excess. Biasanya deductible itu bisa dalam percentage of claims atau persentase dari sum insure.
Gantung aja, di polisnya dia terapkan bagaimana. Ya, contoh misalnya, kita bicara ada TSI, misalnya gitu ya, 10 juta, loss-nya 1 juta. Jika nih ya, yang pertama, contoh pertama ya, berbeda dengan contoh kedua, deductible-nya itu 10% off claim, gitu. Payment-nya berapa? Saya singkat ya, CP itu adalah claim payment. Claim payment-nya berapa? Nah, di sini kita lihat nih, yang kedua itu deductible lagi ya, nanti ya. Oke, nanti. Yang pertama dulu nih. Yang pertama dulu kita lihat. Deductible-nya 10% off claim itu setara berapa? 10% deductible berarti sama dengan 10% kali claims atau loss-nya. Berapa nih? Claims atau loss. Berarti sama dengan 10% dikali 1 juta. Atau sama dengan 100.000. Maka claim payment-nya adalah loss dikurang deductible. Atau berapa dia? 1 juta ya. 1 juta kurang 100.000. Hasilnya berapa? 900.000. Oke. Itu ya. Bagaimana jika yang ternyata contoh kedua nih? Contoh kedua, deductible-nya itu berbeda dengan yang pertama ya. Itu adalah 0,5% of sum insured atau TSI. Claim payment-nya berapa? Sama seperti tadi. Kita harus hitung dulu deductible-nya berapa. Deductible-nya adalah 0,5% dikalikan 10 juta ya. TSI-nya ya. Iya. Hasilnya berapa nih? Ini sekitar 5 per mil. 5 per mil berarti 50.000. Benar ya? Benar? Benar ya? 50.000. Maka claim payment-nya adalah loss dikurangi deductible juga. Dalam contoh ini adalah yang 50.000. Berarti dia 1 juta kurang 50.000. Hasilnya adalah 950.000. Ini contoh hitungannya. Tapi esensinya, kenapa deductible dan excess membatasi tertanggung mendapatkan indemnity penuh? Karena kita bisa lihat dari loss yang 2 juta, dari loss yang 1 juta, dia menerima kurang dari itu. Karena ada kondisi polis yang namanya deductible dan excess. Sampai di sini jelas? Oke, Pak. Oke. Ya, waktunya tinggal 1 menit 22. Saya end dulu ya. Kita tinggal 2 slide kok ini ya. Nanti saya sambung sekali lagi ya. Oke, saya stop dulu ya, teman-teman ya. Oke.